Video ini disponsori oleh Angkasa Pictures, Professional Video and Photo Service. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore dimanapun teman-teman berada. Saya sekarang ada di salah satu petilasan yang bersejarah sekali di Kabupaten Batang, yaitu petilasan Kiai Haji Ahmad Rifai. Jadi beliau ini adalah salah satu pahlawan nasional dan juga ulama besar Indonesia yang dulu pernah menyebarkan Islam di salah satu wilayah di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Batang, dan juga perang melawan Belanda. Nah, bagaimana sejarah dari petilasan yang ada di belakang saya ini? Oke teman-teman, sekarang saya sudah ada di dalam petilasan dari Mbah Kiai Haji Ahmad Rifai. Jadi nanti di tahun 2021 rencananya bahwa kepala desa setempat sini, yaitu Kalisalak, akan menjadikan ini sebagai destinasi wisata terbaru. Jadi nanti di sini itu akan dijadikan sebuah petilasan dan akan dikumpulkan juga museum peninggalan-peninggalan beliau apa saja. Coba bisa dilihat teman-teman di sana. Ini baru pemulaian ya. Jadi nanti ada prosesnya di tahun 2021. Dan juga di sebelah belakang itu nanti akan dijadikan sebuah museum yang dikumpulkan semua karya-karya dari Mbah Kiai Haji Ahmad Rifai. Mungkin teman-teman yang menjadi salah satu penggemar beliau bisa datang ke sini, yaitu tepatnya di Desa Kalisalak, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Desa Kalisalak. Sebuah desa yang merupakan bagian kecil dari Indonesia. Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, itulah keberadaannya. Jangan salah ya, desa kami ada di sebelah timur, bukan di sebelah barat daya. Bagi kamu yang belum tahu, desa ini menyimpan banyak sekali peninggalan tua. Seorang ulama besar yang sempat tinggal di desa ini, yaitu Kiai Haji Ahmad Rifai. Tidak hanya beliau, makam Habib Umar bin Yahya tepat berada di bagian timur desa ini. Merekalah bagian dari pahlawan negeri ini yang ikut berjuang untuk NKRI. Kiai Haji Ahmad Rifai sempat tinggal di desa Kalisalak dan mendirikan sebuah padepokan. Mayoritas muridnya berasal dari Batang, Wonosobo, dan Pekalongan. Sebelum akhirnya pergi ke Ambon, tempat beliau diasingkan akibat beberapa karya tulisnya yang mengkritik pemerintahan. Desa ini terdiri dari 5 dusun yang saling berjejer berdampingan. Di antaranya Kalisalak, Kalibening, Gumingsir, Kesemen, dan Pagotan. Sebuah masjid tua bernama Masjid Nurul Jamal terletak tidak jauh dari petilasan, yang didirikan sekitar tahun 1800-an. Dengan umur yang sudah begitu tua, masjid ini masih kokoh dengan ornamen-ornamen dan ukiran kayunya. Terdapat 4 tiang kayu jati sebagai penyangga atapnya. Hal ini menjadi bukti bahwa seorang ulama besar bernama Syekh Muqida Muhammad masih berada dekat di antara kita. Bergeser ke arah utara terdapat sebuah pemandangan yang menyejukkan hati. Berbagai batu nisan terpasang dengan begitu indah dan rapi. Tempat inilah yang disebut dengan Bong Cina, tempat peristirahatan terakhir bagi agama mereka. Terputusnya mengenai sejarah makam ini menjadikan masyarakat percaya bahwa beberapa abad yang lalu Bong Cina telah didirikan di tempat ini. Dikelilingi berbagai benda peninggalan dan tumbuhan rumput yang asri, menambah keunikan dan estetika bagi makam tua ini. Itulah desa kami, desa wisata religi. Jadi Kiai Haji Ahmad Rifai itu dulu adalah berasal dari Kendal awalnya sebelum menuju ke sini. Nah, pada saat itu karena beliau ini adalah pahlawan, maka berjuang melawan Belanda. Dan akhirnya ketika dikepung oleh Belanda,
beliau lari ke Kalisalak, yaitu tepatnya di Kecamatan Limbung, Kabupaten Batang. Dan akhirnya beliau bertemu seorang Cina perempuan, dan akhirnya perempuan yang ditemui oleh Kiai Haji Ahmad Rifai tersebut akhirnya masuk Islam dan menjadi istri dari beliau. Lalu beberapa saat kemudian beliau mendirikan sebuah padepokan atau pesantren yang mengajarkan ilmu-ilmu Islam yang sekarang itu adalah disebut Jamaah dari Rifaiyah. Dan mayoritas muridnya itu berasal dari Batang, Pekalongan, Pemalang, dan juga wilayah Limbung. Kemudian bagaimana sejarah Kiai Haji Ahmad Rifai sepintas akan saya ceritakan. Kiai Haji Ahmad Rifai adalah salah satu pahlawan nasional. Nah, dari pahlawan nasional tersebut, beliau itu mempunyai banyak sekali karya tulis yang isinya itu ternyata adalah mengkritik pemerintahan Belanda. Nah, ketika pemerintahan Belanda itu mengetahui bahwa karya tulis dari Kiai Haji Ahmad Rifai itu selalu mengkritik pemerintahannya, baik dari segi kebijakan maupun cara kepemimpinannya yang selalu merugikan rakyat Indonesia, dan akhirnya pemerintah Belanda menghukum kepada Kiai Haji Ahmad Rifai yang tadinya itu berada di padepokan Kalisalak ini, dan beliau ternyata akhirnya diasingkan ke Ambon. Ada berbagai versi cerita sebenarnya sih. Ada yang mengatakan beliau diasingkan ke Ambon, ada juga yang mengatakan beliau diasingkan ke Maluku. Sebelum akhirnya beliau meninggal di sana, dan juga sebelum meninggal ada yang menceritakan ada sebuah kisahnya itu beliau mendirikan padepokan lagi di sana dengan paham yang sama. Dan menariknya, setelah beberapa tahun kemudian setelah beliau meninggal, itu murid-muridnya itu ada yang jadi seorang dai, ada juga yang menjadi seorang pemimpin atau tokoh agama di suatu masyarakat, dan bertemu. Ternyata ajaran yang diajarkan kepada murid-muridnya itu sama, dan itulah bertemunya sejarah dari Kiai Haji Ahmad Rifai atau paham dari Rifaiyah tersebut. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.